Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi Perumtas 3 Tulangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini barangkali kesempatannya tidak terlalu banyak. Ada dua hal. Yang pertama, tadi malam pada salat Isya meninggalkan kita semua Ustadz Fauzan Azim. Insyaallah beberapa waktu yang lalu khatib salat Id ya di sini. Ustadz Fauzan Azim. Tadi malam kami masih sempat untuk memandikan dan menyolati, tapi keluarga memutuskan dimakamkan pagi hari nanti, dan juga akan diselenggarakan sholat jenazah lagi insyaallah karena tadi malam terbatas. Itu yang pertama. Nanti jam 6 itu sudah di posisi berangkatkan di masjid mana itu, Nurul Huda Suko kalau tidak salah. Yang kedua, nanti ada acara Safariyah Hak Subuh, Badan Koordinasi Masjid Mushola Muhammadiyah Sidoarjo di Sukodono insyaallah. Nanti saya coba akan nututi ke sana dan kemudian akan ke Suko gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kajian kita di tafsir surah Al-Baqarah insyaallah sampai di ayat 109. Ayat 109 itu sesungguhnya nyambung dengan 108 dalam pengertian ininya ya, topik pembahasannya. Sementara nanti barangkali kita akan masuk juga di ayat 110 dan 111 agak singkat. Saya baca dulu ayat 109, 110, 111 gitu ya. Maaf, ayat 110 hari ini, 109 sudah. 110, 111 dan 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkan salat, bayarlah zakat, tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa saja yang kalian kerjakan, kalian persembahkan li anfusikum min khairin,
kebaikan bagi diri kalian sendiri, tajiduhu indallah, niscaya kalian akan mendapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang kalian kerjakan basir, maha melihat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, informasi tentang sikap ya, yang sesungguhnya diambil oleh orang-orang ahlul kitab terhadap kaum muslimin. Bagi kita umat Islam perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya ahlul kitab itu bagaimanapun mereka itu sangat ingin mengembalikan kita setelah orang-orang Islam, setelah kaum mukmin itu yakin kepada Allah dan Rasulnya, mereka tetap ingin untuk mengembalikan kita menjadi orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Nanti ini sama maknanya kurang lebih dengan ayat 120. Nanti kita bahas sendiri. Mengapa demikian? Mereka menginginkan hal itu karena hasadam min indi anfusihim. Mereka hasud. Sudah kita bahas ya hasudnya itu ya. Hasudnya karena Nabi Muhammad SAW tidak diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel. Ya. Nah, oleh karena itu menghadapi mereka, bagaimana sikap kita pada saat itu sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Allah memberikan perintah fa'fu wasfahu, ya, maafkan, berlapang dada, sudah jangan dituruti emosi, maafkan. Nah, gitu ya. Hingga nanti datang perintah Allah. Salah satu maksudnya hingga nanti datang perintah untuk berperang, diizinkan berperang. Ya, karena waktu itu ya Nabi Muhammad SAW sebelum diizinkan perang dan para sahabat itu dalam kondisi tertekan. Nah, kalau diminta untuk sekedar memaafkan, berlapang dada, apa yang penting? Ayat 110 inilah penting. Apa itu? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Sudah fokus saja, tegakkan salat, bayar zakat. Mengapa demikian? Karena apapun yang kalian persembahkan berupa kebaikan-kebaikan, fokus pada kebaikan-kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapati pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah itu terhadap apa saja yang kalian kerjakan maha melihat. Apakah itu yang alaniyah, apakah itu yang amalan-amalan yang bisa dilihat, disaksikan, atau yang sirron, yang rahasia. Pasti Allah melihat. Jadi ini menjadi semacam rambu-rambu. Jadi kalau kita itu belum bisa, ya, belum dibolehkan, belum memungkinkan untuk merespon sikap orang-orang non-muslim dengan cara yang seperti yang mereka lakukan, sudah fokus saja ibadah,
fokus saja menegakkan sholat, membayar zakat. Mengapa demikian? Misalnya nanti dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilul ladzina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Memang ada saatnya nanti kalau sudah permusuhan orang-orang lain, orang-orang non-muslim kepada kaum muslimin itu keras sekali, ada perintah uqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, perangilah, berperanglah di jalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kalian, gitu ya. Ada nanti waktunya seperti itu. Tapi sebelum keadaannya memungkinkan, kalau ada gangguan-gangguan, kalau ada usaha-usaha yang mereka lakukan itu merugikan kita, maka perintahnya di ayat 109 supaya maafkan dan berlapang dada hingga nanti keadaannya memungkinkan. Nah, ketika itu apa yang dilakukan? Yaitu aqimus shalah wa atuz zakah, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan amal-amal baik lain yang kita fokuskan untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Karena semua itu tetap akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih ayat 110 maknanya. Nah, kita geser ke ayat 111. Ini menarik karena di ayat 111 sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 111 ini bisa saja juga menjangkiti kita umat Islam. Wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka berkata ini? Ya, yang sebelumnya kita bahas di ayat 109 dan 110, yaitu ahlul kitab. Ya. Baik orang Yahudi maupun orang Nasrani. Apa yang mereka katakan? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Sudahlah, tidak akan masuk surga, kata mereka, kecuali orang Yahudi. Kata orang Yahudi. Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Kata orang Nasrani. Oleh Ibnu Katsir disebut penjelasannya. Mereka berkata, la yadkhulul jannata illa man kana ala millatiha. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mengikuti milahnya mereka. Saya biasanya membedakan antara dinun dan milah, antara din yang kita biasa artikan agama dengan milah yang juga kita artikan biasanya dengan agama. Enggak sama, ya. Milah itu lebih cenderung pada praktek beragama atau paham agama, ya. Kalau din itu agama yang masih otentik, itu biasanya disebut dengan kata din. Agama yang ajarannya masih asli dari Allah Subhanahu wa taala biasa disebut dinun, biasa disebut dinun. Tapi kalau sudah paham atau praktek agama itu milah. Yahudi dan Nasrani itu lebih tepat disebut milah, bukan agama. Allah tidak pernah menurunkan agama kepada Nabi Musa kok Yahudi itu enggak ada. Yahudi bukan agama. Kita tahu Yahudi itu adalah salah satu keturunan, Yahuda itu adalah salah satu keturunan dari Bani Israel, dari Israel. Jadi termasuk Bani Israel, termasuk salah satu anak Israel. Pernah kita bahas Israel itu Nabi Yakub. Begitu. Jadi Yahudi bukan nama agama. Wah.
kitab suci agama Yahudi, Taurat itu salah. Ya. Orang Yahudi tidak mendapatkan wahyu Taurat. Yang mendapatkan wahyu Taurat itu Nabi Musa. Pertanyaannya, terus agamanya Nabi Musa apa? Islam. Hanya saja nama yang diberikan oleh Allah untuk ajaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak disebut secara tegas dengan kata Islam. Ya, tidak disebut secara tegas. Ya, karena mereka bukan kaum yang berbahasa Arab. Meskipun salamnya itu sama. Ya, kalau bahasa Ibrani, orang Yahudi, orang Bani Israel berbahasa Ibrani, orang Yahudi sekarang Israel berbahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa Arab, tapi tidak sama. Salamnya kurang lebih sama, gitu ya. Tuhannya sama. Cuma Taurat itu kan sudah tidak ada. Tidak otentik lagi sudah, nggak ada Taurat itu sekarang. Ya. Begitu pula Nasrani, pernah sudah kita bahas. Nasrani itu bukan nama agama, dalam pengertian bukan nama agama yang diturunkan oleh Allah. Sampeyan golek nang kitab suci ya, nggak ono Nasrani itu. Ya. Itu nama yang dibuat, label yang dibuat. Nah, bahasa kita itu yang disebut dengan paham sekte agama. Kurang lebih kalau sekarang itu ya, kalau sekarang ya namanya Muhammadiyah, NU dan sebagainya itu. Ya begitulah kurang lebih Nasrani dan Yahudi itu posisinya, gitu ya. Oleh karena itu Allah memberikan peringatan. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Orang-orang yang menyatakan dirinya Yahudi, menyatakan dirinya Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani bilang enggak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Atau kalau kita mungkin kadang-kadang muncul kalimat yang berlebihan. Nek Muhammadiyah gak mlebu swarga, nek NU gak mlebu swarga. Wah, ini kalimatnya itu begitu. Ini menjadi peringatan Allah, bukan hanya tentang orang Yahudi dan Nasrani, tapi juga tentang kita. Gak mlebu swarga, nek LDI ora iso mlebu swarga. Ora iso mlebu swarga nek gak lain-lain apa yang ada di sini itu. Salafi, liyane neraka kabeh sing mlebu swarga sing salafi. Atau yang lain-lain. Kalimat-kalimat itu kalau sampai terucap sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka Allah akan mengatakan tilka amaniyuhum. Yang demikian itu mek angen-angen tok, ngipi ngene. Mengapa demikian? Allah kemudian bertanya kepada kita, sebagaimana Allah meminta kita untuk bertanya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Qul hatu burhanakum in kuntum mu'minin. Maaf, in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, coba buktinya apa? Nek kalian memang orang yang paling berhak masuk surga, yang lainnya nggak dapat kunci surga, misalnya. Jika kalian benar. Jadi penyakit asobiyah itu namanya. Itulah yang kemudian menjangkiti orang Yahudi Nasrani, dan kemungkinan juga akan menjangkiti umat Islam saat ini kalau kita tidak hati-hati.
Orang Yahudi, orang Nasrani itu dalam surat Al-Maidah ayat 18 misalnya itu mengatakan, mengapa mereka berani mengatakan begitu? Mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Kita ini kan kekasih-kasih Tuhan, gitu ya. Kekasih-kekasih Allah. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Fa'akdzabahumullahu ta'ala bima akhbarahum annahu mu'adzibuhum bidhunubihim walau kanu kama idda'u lama kana al-amru kadzalik. Ya. Yang begini-begini ini, sikap yang begini-begini ini, ya, bersikap eksklusif, seakan-akan paling benar sendiri, ya, yang lain dianggap sebagai ahli neraka itu pasti Allah akan mempertanyakan alasannya, menganggap yang seperti itu dusta semua, ya. Sebagaimana orang-orang Bani Israel di dalam ayat yang pernah kita baca sebelumnya, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, udahlah, kalaupun masuk neraka kita itu paling sebentar saja, begitu ya. Gimana bisa begitu? Jadi ini sikap-sikap yang muncul dari asobiyah, ya. Asobiyah itu apa? Asobiyah itu fanatik, ya, yang buta, gitu ya. Fanatik yang buta. Oleh karena itu Allah mengatakan tilka amaniyuhum, ya, yang demikian itu cuma angan-angan mereka saja. Ini ngomong begitu itu angan-angan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba buktikan kalau benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yang masuk surga itu adalah bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Jadi tidak demikian. Yang masuk surga bukan karena Yahudi, Nasrani mesti masuk surga. Wong NU mesti masuk surga. Wong Muhammadiyah mesti masuk surga. Bukan itunya. Ya, kalau begitulah enak. Wis duwe kartu anggota ngono wis aman. Tapi enten lho sing ngomong ngono ya. Ono lho sing ngomong ngono ya. Ceramah ya pokoke melok dadi kelompok kene ngono wis engko aman, wis nang kono wis ana sing nanggung lho. Kok iso begitu ya? Bisa begitu itu. Ya. Mengapa enggak bisa? Allah menegaskan. Bala. Tidak demikian. Tapi man aslama wajhahu, siapa yang Islam, siapa yang berserah diri, menyerahkan dirinya lillahi kepada Allah. Jadi inti beragama yang benar di sisi Allah itu adalah pasrah terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah, berserah diri, wis pasrah, terserah Allah. Merintahkannya apa, itu yang dilakukan. Apa yang dilarang, itu yang dijauh, selesai. Itulah beragama. Terus apakah pasrah, berserah diri saja? Wa huwa muhsinun, tidak, sambil dia berbuat baik, beramal baik. Oleh Ibnu Katsir dikatakan, man akhlashal amal lillahi wahdahu la syarikalah. Bukan demikian, tapi siapa saja yang amalnya ikhlas hanya kepada Allah, itu yang akan mendapatkan garansi. Enggak ikhlas kok ora iso. Dadi wong Islam amale akeh gak ikhlas, ya ora iso. Hapus semua. Nah, untuk menjaga ikhlas itu kan tidak mudah. Apa yang kita kerjakan itu biasanya
disandarkan pada orang lain. Kalau ada orang lain kita beramal, kalau nggak ada kita nggak beramal, itu kan. Man akhlashal amal lillahi wahdahu la syarikalah. Kama qala ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang paling penting rupanya dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan yang baik, ya, untuk mendapatkan garansi surga itu adalah ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus sahabat Sa'id bin Jubair memberi tafsiran, bala man aslama itu ikhlas yang pertama. Ya. Wajhahu maksudnya dinuhu, ikhlas dalam beragama. Wa huwa muhsinun apa artinya? Berbuat baik itu apa artinya? Berbuat baik itu artinya muttabi'un fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berbuat baik itu bukan sekedar berbuat baik menurut persepsi kita masing-masing, tapi berbuat baiknya itu muttabi'un Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baiknya, beramal baiknya itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baik itu dalam persepsi manusia itu berbeda-beda. Kata orang Jawa, ya, baik dalam satu perkara belum tentu di tempat lain itu baik. Ya. Baik itu ukuran etis itu macam-macam. Kalau kita belajar filsafat, ya, baik dan buruk itu sumbernya macam-macam. Ada baik itu kalau model ukur mesti api, gitu ya. Nyambut gawe kok gunane manfaatnya untuk diri sendiri belum baik itu. Baik itu lebih luas untuk orang banyak. Tapi kalau orang materialis enggak, baik itu sing jelas hasilnya. Nyambut gawe mulai isu sampai bengi gak oleh apa-apa kabeh. Gitu ya. Kalau orang idealis, pokoknya dia sungguh-sungguh kerja, niatnya itu untuk mendapatkan bayu sapi wis cukup. Tapi orang materialisnya kalau hasilnya apik tekon ndi. Ada pragmatis juga begitu. Jadi macam-macam baik ukuran manusia itu. Maka baik itu harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mana yang baik menurut Allah, menurut Rasulnya, itulah yang baik yang harus diikuti. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ada banyak ajaran dan sunnah Rasulullah SAW itu yang boleh jadi menurut akal kita itu gak masuk. Sampai sahabat Umar, sahabat Ali itu kadang-kadang menurut mereka gak masuk akal. Misalnya dalam hal wudu gitu ya, Ali bin Abi Thalib itu kan gitu. Seandainya agama itu berdasarkan akal, kata Ali bin Abi Thalib, sungguh mengusap di bawah sepatu itu lebih masuk akal timbang mengusap bagian atas sepatu. Nah, wudu nih dulu. Kalau wudu sepatunya tidak perlu dilepas, itu kan oleh Nabi Muhammad SAW disuruh mengusap bagian atasnya, nggak usah dilepas. Usap aja bagian atas kalau mencuci kaki, kalau masih pakai sepatu. Jari Ali bin Abi Thalib, kok umpama agama itu dasarnya akal, mesti sing luwih tepak, luwih pas, luwih apik, sing diusap itu disore, sing disor itu kan sing kena kotor, kan begitu. Nah, gitu. Ternyata ya benar salah, baik dan buruk menurut pikiran manusia itu bisa berbeda-beda. Nah, Allah dan Rasulnya itu punya standar sendiri dan
Mengikuti inilah yang disebut dengan baik, mengikuti Rasul. Umar bin Khattab itu juga begitu, keliling Ka'bah, tawaf gitu ya. Pas mencium Hajar Aswad, Umar komentar, wahai batu. Jadi Hajar Aswad kan kalau orang kita kan ini ya sudah nggak pakai dipikir sama sekali, pokoknya apa carane iso mencium Hajar Aswad gitu ya. Umar itu mau mencium itu masih mikir dulu, wahai Hajar, sampean niku mek watu, nek ono perkara apik duduk teko sampean, nek ono musibah ya gak mergo sampean. Ya, semua kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada musibah ya tentu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolak. Seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, saya nggak bakalan menciummu, ya begitu. Nah, itu apa artinya? Baik dan tidak baik itu mengikuti Rasulullah SAW. Itulah kata sahabat Sa'id bin Jubair terkait dengan ayat ini. Fa inna lil amalil mutaqabbali syartaini. Mengapa demikian? Ibadah itu syaratnya dua. Ayat ini memberikan penegasan tentang syarat diterimanya sebuah amal, syarat diterimanya sebuah ibadah. Ibadah nopo mawon, mulai sing mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, maupun ibadah-ibadah lain, sedekah, amal, ngewangi tonggo dan sebagainya, itu semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya cuma dua. Satu apa? Niatnya hanya kepada Allah, ikhlas. Pun ngewangi tonggo rek, engko tonggoku cek ngewangi aku, ya wis oleh iku. Tidak boleh kan niat begitu? Ya boleh-boleh saja. Engko tapi nek tonggo gak sida ngewangi sampean aja gelo. Ya. Niat menjalankan perintah Allah karena membantu tetangga itu perintah Allah. Misalnya ya. Misalnya begitu. Satu, ikhlas. Yang kedua, ayyakuna shawaban muwafiqan lisyariati. Itu kata Ibnu Katsir. Syaratnya yang kedua adalah amal itu harus benar sesuai dengan syariat. Jadi beramal baik kok tidak sesuai syariat? Enggak bisa. Jadi syariat itu yang bagian regulasinya, ngatur gitu. Famata kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yutaqabbal. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, siapa yang niatnya sih ikhlas tapi tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan, lam yutaqabbal. Jadi tidak hanya niat tok, niat tok nggak sesuai syariat, maaf. Misalnya orang yang berinfak, bersedekah dari uang yang haram, aku niatku apik kok, tapi kan sumbernya salah, ya nggak diterima. Kalau niat tok diterima, orang seperti itu akan diterima, gitu ya. Nggak diterima oleh Allah kecuali dua syaratnya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan, sapa sing ngerjakno satu amal, laisa alaihi amruna, kok amal ibadah khususnya dalam hal ini contohnya tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, fawaradun, tertolak. Hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Di sini
Ibnu Katsir bahkan memberikan penegasan, fa'amalur ruhban wa man syabahahum wa in furida annahum mukhlisuna fihi lillah fa innahu la yatuqabbalu minhum hatta yakuna dzalika mutabi'an lirrasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts ilaihim wa ilan nasi kafah wa fihim amsalihim. Oleh karena itu Ibnu Katsir mencontohkan orang-orang pendeta-pendeta wong api-api itu niatnya ikhlas, tapi yang dikerjakan tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sudah diutus Nabi terakhir, sudah diutus Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah diberikan, yang dikerjakan tidak sesuai dengan itu, nggak bisa, begitu ya. Oleh karena itu di dalam surat An-Nur ayat 29 bagian terakhir saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Surat An-Nur ayat 39. Orang-orang kafir itu amalnya itu seperti sarobin, seperti fata morgana, biqi'atin, di satu lembah, yahsabuhu dhama'anu ma'a, oleh orang-orang yang kehausan, fata morgana itu dikira air. Hatta idza ja'ahu, hingga kalau itu didatangi fata morgana itu sing koyoke banyu niku, lam yajidhu syai'a, enggak ada apa-apanya. Sampeyan kan sekarang tuh kan banyak orang salah pikir gitu ya. Oh, apian wong-wong iku wis jelas amale, ya bikin lembaga yayasan, ya daripada sampean wong Islam sholat tok. Salah, nggak bisa begitu. Amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, amalnya orang kafir itu seperti fata morgana. Jadi dua syaratnya. Satu, niatnya ikhlas, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, saya kira itu sementara, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ayat 111 ini khususnya mengingatkan kepada kita, 111, 112 mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai fanatik itu membutakan hati kita, kemudian sampai membawa kita mengambil sikap, mengucapkan perkataan yang tidak semestinya. Nek kak ngene kak kira mlebu swarga, nek kak kelompokku ya kak mlebu swarga, nek kak iki ya kak mlebu, jangan sampai seperti itu. Itu sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, gitu ya. Yang harus ditunjukkan adalah amal-amal kebaikan yang diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan tuntunan baik dari Allah maupun dari Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.